Ya, terima kasih Mas Teddy. Suara saya sudah masuk? Sudah, Mas? Oke, baik. Untuk materi selanjutnya terkait Verval TIK ya. Nanti ya sedikit banyak nanti nyambung juga ke asesmen. Tidak hanya Verval TIK nanti yang saya sampaikan atau saya jelaskan, karena datanya adalah dari Dapodik, semua datanya dari Dapodik ya nanti ya saling nyambung aja dari Dapodik, Verval PD sampai ke Verval TIK. Langsung saja saya share screen untuk materi saya. Nih. Sudah tampil ya? Apakah sudah tampil untuk share screen saya? Sudah, Mas? Ya, baik. Ya, ini saya jelaskan mulai dari verbal TIK, langsung saja. Jadi verbal TIK itu adalah kunci dasar ketika teman-teman nanti akan melaksanakan yang namanya asesmen nasional. Karena kalau tidak dipetakan dulu berdasarkan kepemilikan TIK, nanti tidak bisa memetakan. Kami di dinas pun tidak bisa sekolah ini menggabung atau mandiri atau moda pelaksananya online atau semi online, kami tidak bisa menentukan. Jadi mohon untuk teman-teman operator sekolah atau yang ditugasi oleh kepala sekolah untuk melakukan verbal TIK, ya silakan diisi dengan data yang sebenarnya sesuai data yang ada di sekolah. Ini alamatnya di vervaltik.data.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, dan kalau teman-teman belum memiliki akses ya, belum memiliki akses ke Verval TIK, jadi akun Verval TIK itu sama saja ketika teman-teman mengakses Verval PD. Verval PD, Verval PTK, Verval SP, ataupun Verval Ponsel. Jadi akunnya satu, jadi menggunakan akun itu. Dan kalau belum bisa atau belum memiliki akun Verval, silahkan nanti teman-teman melakukan registrasi sebagai pengguna baru sebagai operator sekolah di laman sdm.data.kemdikbud.go.id. Tinggal ganti ini aja, Verval TIK ini diganti SDM. Nanti akan muncul portal SDM. Nah, kalau belum punya akun, nanti silakan registrasi ke laman tersebut. Dan jangan lupa ketika registrasi ke laman SDM, harus melampirkan surat tugas sebagai operator sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan sudah di-stempel, nanti di-upload dalam bentuk PDF. Nanti baru saya setujui. Satuan pendidikan yang melakukan Verval TIK, jadi semua satuan pendidikan dari jenjang SD, SMP sederajat sampai SMA, SMK, SLB, PKBM, SKB harus melakukan pengisian data di Verval TIK terkait persiapan data asesmen nasional. Jadi semua jenjang kecuali PAUD sederajat. Nih laman kalau teman-teman sudah login ya, ini kalau sudah login tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal ngisi aja di menu Verval ini ya. Kalau di profil ini untuk melihat data profil teman-teman semua. Yang perlu diperhatikan ketika Verval TIK, kunci utamanya sebelum mengisi Verval adalah pastikan titik koordinat lokasi sekolah sesuai. Kenapa? Kunci utamanya ketika kami menentukan mandiri menggabung atau menggabung di sekolah lain, itu kata kuncinya adalah 3 sekolah yang terdekat. 3 sekolah yang mana ya? 3 sekolah yang titik koordinatnya terdekat dengan sekolah yang kami petakan. Maksimal adalah 3 sekolah dan jarak maksimalnya adalah 5 kilo. Jadi
kunci utamanya tadi, pastikan titik koordinat lokasi sekolah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk perubahannya, ketika titik koordinat salah, teman-teman bisa melakukan perubahan di laman vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Sama, aksesnya juga sama. Karena tadi pakainya SSO, jadi login yang teman-teman daftarkan di SDM tadi ya bisa untuk login ke Verval SP, Verval PTK, Verval PD, Verval TIK, ataupun Verval Ponsel. Jadi itu dulu. Jadi pastikan nanti setelah acara ini selesai, silahkan login ke Verval SP, nanti langsung disesuaikan titik koordinat lokasi sekolahnya. Nah, itu sangat penting sekali. Berikutnya, nanti ini slide dulu, nanti kita langsung ke aplikasi setelah slide selesai ya. Jadi di aplikasi itu nanti ketika teman-teman memilih menu profil ya, nanti bisa melihat ini titik-titik lokasi terdekat dengan sekolah panjenengan. Jadi kelihatan ini 5 sekolah yang terdekat, radius terdekat 5 km. Dan ini bisa dilihat kondisi TIK di sekolah Bapak Ibu semua. Penentuan 15 sekolah terdekat, ini 15, tapi nanti yang muncul di menu dinas itu hanya 3 yang terdekat. Dan jaraknya kurang dari atau maksimal 5 kilo. Nah, di menu Verval, nanti teman-teman juga harus mengisi data terkait kesiapan data TIK. Ya kalau ini tampilannya kurang jelas, nanti kita eksekusi pas ke aplikasinya aja. Nanti saya bahas satu persatu. Jadi data ini pastikan diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Kok sudah ada isinya? Ya nanti beberapa data diambilkan dari Dapodik. Jadi kalau di Dapodiknya sudah terisi, nah nanti otomatis di Verval TIK-nya itu datanya sudah terisi. Kalau belum ya berarti di Dapodiknya belum terisi. Ini ada data verifikasi dan validasi kesiapan TIK. Yang pertama informasi terkait pelaksanaan UNBK tahun sebelumnya. Kalau jenjang SMP, SMA, SMK sederajat yang sudah melaksanakan UNBK di tahun 2019, nanti otomatis di sini akan muncul statusnya, baik mandiri ataupun menggabung. Isian jumlah lab yang dimiliki sekolah. Ya. Yang ketiga, pilihan moda pelaksanaan AKM, online atau semi-online. Isian jumlah komputer utama atau server, jika moda pelaksanaannya semi-online. Isian jumlah komputer atau laptop yang dimiliki, dan seterusnya. Ada pilihan listrik juga, listriknya berapa, terus dayanya berapa ya, menggunakan apa, dayanya berapa, dan ada juga isian terkait ISP-nya atau koneksi internetnya menggunakan apa. Nanti di Verval TIK juga tadi sudah disampaikan Mas Teddy bahwa untuk mengecek koneksi internet itu harus dicek ya dari sekolah, koneksi di sekolah yang digunakan. Jangan sampai di sekolah menggunakan modem, di rumah menggunakan IndiHome, ngeceknya lewat rumah, ya tidak sesuai. Karena nanti pelaksanaannya itu adalah di sekolah, bukan di rumah. Jadi yang dicek, yang dimasukkan di sini, ketika melakukan tes koneksi atau bandwidth, ya di sekolahnya masing-masing. Suite atau hub. Nah, nanti yang tidak tahu suite atau hub nanti saya berikan contoh. Jadi suite atau hub ini digunakan untuk membagi koneksi ya, yang menggunakan koneksi kabel nanti untuk membagi koneksinya menggunakan suite atau hub. Kalau akses point itu bagi yang menggunakan koneksi internet pakai WiFi. Jadi kalau pakai WiFi tadi sudah dijelaskan bahwa kalau menggunakan semi online itu tidak boleh menggunakan koneksi WiFi di kliennya. Kalau menggunakan WiFi, berarti pilihan moda pelaksanaannya adalah menggunakan moda online. Berikutnya, ini titik koordinat tadi ya. Kalau salah, silahkan diperbaiki di Verval SP, karena kunci utamanya di sini. Jangan sampai keliru titik koordinat sekolahnya. Kalau sampai keliru, ya nanti tidak bisa sesuai pemetaannya. Klasifikasi, nanti ketika di Verval TIK, teman-teman akan menemukan yang namanya klasifikasi kesiapan TIK. Untuk AKM ya, ada menu siap kategori siap itu apabila 1, sudah pernah melaksanakan UNBK, baik itu mandiri atau menggabung.
tahun sebelumnya, tahun 2019 ya, dan memiliki lab. Di dalam lab juga ada komputernya pastinya, jangan ada labnya tapi nggak ada komputernya. Dan berikutnya, mendapatkan bantuan TIK tahun 2020, baik yang bersumber dari DAK ataupun APBD. Nah, kalau yang sudah mendapatkan bantuan TIK tahun 2020 atau 2019, itu harus melaksanakan ujian atau asesmen nasional secara mandiri. Dan kemungkinan kalau yang mendapatkan bantuan TIK tahun 2020 atau 2019, nanti ketika sekolah sekitarnya tidak memiliki prasarana untuk melaksanakan AKM ya, akan kami indukkan atau gabungkan pelaksanaannya di sekolah yang mendapatkan bantuan TIK. Yang berikutnya, klasifikasi yang kedua yaitu potensial 1. Potensial 1 adalah apabila satuan pendidikan tersebut memiliki minimal 15 komputer. Itu yang masuk potensial 1. Kalau potensial 2 memiliki jaringan internet dan aliran listrik, tapi komputernya belum ada. Dan kategori tidak siap ya tidak memiliki kategori baik potensial 1 maupun potensial 2. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Teddy, jadi apa sih bedanya semi online dan online, Pak? Yang saya ditanyakan itu. Karena saya lihat di beberapa isian yang sudah mengisi verbal TIK, tidak sesuai dengan kondisi yang harusnya semi online tapi pilih online, yang harusnya online tapi milihnya semi online, karena nggak paham apa itu semi online dan online. Jadi terkait mode pelaksanaan semi online dan online itu, ya jelaskan gambarannya begini. Kalau semi online, jadi syarat utama semi online, teman-teman di sekolah harus memiliki komputer proktor atau komputer yang digunakan untuk server. Spesifikasinya ini. Jadi harus memiliki komputer yang digunakan untuk server. Karena nanti komputer server ini digunakan untuk mendownload semua paket soal. Dan yang connect internet hanya komputer server saja. Bagaimana dengan klien ya? Kliennya nanti connect dengan server ya, komputer utama, dan di klien itu tidak menggunakan akses internet. Jadi yang connect internet hanya komputer server, baik yang mendownload soal, mengupload jawaban, membagikan token, itu adalah komputer server. Tapi kalau full online, jadi sekolah tidak harus memiliki komputer utama satu server, cukup memiliki komputer yang ya desktop lah atau ini ya, dengan spesifikasi minimal seperti ini. Dan rata-rata kalau sekolah spesifikasi seperti ini sudah ketinggalan zaman, sudah banyak yang punya. Dan mekanisme kalau online ya nanti masing-masing komputer yang digunakan oleh siswa itu langsung terkoneksi oleh internet. Jadi tidak ada proses apa ya namanya manajemen di server oleh proktor, namanya kalau di sekolah nanti sebagai admin itu sebutannya adalah proktor. Jika itu bedanya. Kalau semi online itu adalah yang connect internet hanya servernya. Tapi kalau pilih full online, jadi semua klien yang nantinya akan melaksanakan atau digunakan untuk asesmen nasional harus terkoneksi internet. Kalau di semi online, ini harus nanti di server terinstall VHD, exam browser proktor, dan exam browser klien nanti di kliennya. Dan tadi sudah disampaikan bandwidth-nya ini ya, jadi sinkronisasi itu untuk mendownload paket soal. Itu yang download adalah servernya kalau pakai semi online ya. Tapi kalau full online tidak ada mendownload di server, tapi langsung dari masing-masing komputer klien langsung connect ke internet. Jadi nanti ya dengan catatan bandwidth internetnya ini yang harus lancar, jangan sampai nggak lancar. Nah, kalau saya simpulkan gambarnya seperti ini. Online dan semi online. Nah, kalau pilihannya online tidak perlu terinstall pilihan 1 sampai ke 6. Hanya menggunakan PC atau komputer atau laptop dan langsung connect internet. Tapi kalau menggunakan semi online itu harus memiliki komputer utama yang digunakan sebagai server, dan rasionya untuk satu komputer server itu maksimal untuk 15 klien. Nanti harus menginstal VHD,
atau proses sinkronisasi, unlock sinkronisasi, upload hasil peserta. Ini kalau pilih semi online. Tapi kalau full online, nanti ya syaratnya tadi harus ada koneksi internet, siswa langsung login, mengerjakan, setelah mengerjakan simpan, maka jawaban langsung terkirim ke server pusat. Tapi kalau semi online, siswa mengerjakan harus menunggu dibukakan oleh proktor di komputer server. Karena nanti ada yang namanya token. Token itu akan dibagikan oleh proktor di sekolah. Nanti baru bisa mengerjakan dan seterusnya. Selesai mengerjakan pun, jawaban akan tersimpan ke server utama. Nah, tugas server utama nanti melakukan upload hasil peserta. Nah, itu perbedaan antara online dan semi online. Nah, bisnis proses pelaksanaannya, bisnis datanya yaitu ini, data dari Dawodik masuk ke Verval TIK. Di Verval TIK nanti teman-teman harus mengisi terkait kelengkapan data atau kebutuhan data yang ada di Verval TIK. Diisi sesuai dengan data yang sebenarnya yang ada di sekolah. Nanti setelah mengisi, sekolah nanti memetakan kesiapan sekolah, ya. Dapat melihat sekolah saya statusnya siap, potensial 1, potensial 2 atau tidak siap. Nanti ketika sudah mengisi ini, nanti tugas dinas menentukan mandiri, menggabung, ditumpangi, semi online atau online. Dan seterusnya sampai konfirmasi ke sekolah. Jadi prosesnya cukup panjang. Dan Verval TIK ini sampai dengan kami menentukan mandiri menggabung itu terbatas waktu. Tadi sudah disampaikan bahwa Verval TIK itu cut off-nya adalah 30 April ya. Kalau sekarang sudah tanggal 14 ya, berarti kurang lebih 2 minggu lagi. Teman-teman harus sudah melakukan pengisian Verval TIK. Nah, setelah Verval TIK nanti ada tahapan berikutnya terkait pendataan asesmen. Jadi tidak hanya berhenti saja di Verval TIK. Tindak lanjut dari Verval TIK adalah pendataan pesertanya, yang datanya bersumber dari Dapodik atau EMIS, yang dimutakhirkan oleh masing-masing satuan pendidikan, kemudian masuk ke menu Verval. Nah, di Verval itu ada Verval PD NISN, karena peserta yang bisa mengikuti asesmen nasional adalah peserta didik yang memiliki NISN dan status NISN-nya adalah valid. Valid artinya tidak ganda dengan siswa lain. Jadi ya memang di Verval PD kan kelihatan itu siswanya masuk dalam kategori apa NISN ganda atau tidak, ataupun invalid karena NIK-nya atau tidak. Jadi siswa yang bisa ikut asesmen adalah siswa yang mempunyai NISN dan validnya. Nanti setelah itu teman-teman bisa melihat datanya ini di pd.data.kemdikbud.id. Dari PD data nanti datanya masuk ke BUN, BUAN ya, terus masuk ke HNBK dan server pusat. Jadi ini alur proses datanya cukup panjang. Nah, yang kita kejar saat ini, ya ini hanya sebagai informasi awal ya, yang kita kejar target saat ini adalah pastikan sudah melakukan Verval TIK sampai dengan tanggal 30 April tahun 2021. Ini surat edarannya yang tadi saya sampaikan bahwa Verval TIK ini harus dilakukan oleh semua satuan pendidikan dari jenjang SD sampai SMA SMK sederajat tanpa terkecuali. Cut off-nya ini ya. Cut off Verval TIK 30 April tahun 2021 sesuai dengan surat edaran. Baik, berikutnya saya akan langsung coba ke aplikasinya langsung, biar Bapak Ibu ada gambaran. Kalau tidak ada gambaran nanti bingung. Kok saya seperti ini, tadi nggak seperti itu penjelasannya. Ini saya coba buka dulu. Pertanyaannya silakan dicatat dulu. Nanti setelah saya menjelaskan, teman-teman bisa melakukan tanya jawab nanti apa yang sekiranya belum paham, nanti silakan ditanyakan. Bentar, saya buka dulu.
Ini saya stop share dulu ya. Saya share lagi materi yang ini. Nah, ini laman Verval TIK. Jadi lamanya sama ya, vervaltik.data.kemdikbud.go.id. Saya tutup. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rangkumannya atau rekap datanya. Sekolah yang sudah mengisi dan sudah di verval, nah bisa dilihat di sini semua. Nanti tinggal dicek aja. Ini masuk ke Jawa Tengah, pilih Kabupaten Jepara, pilih kecamatan, nanti bisa melihat statusnya. Sudah mengisi atau belum, sudah di-approve oleh admin dinas atau belum, klasifikasinya saya bagaimana, bisa dilihat semua di sini. Nah, kalau terkait bagaimana cara ngisinya, bisa dilihat di panduan. Saya coba login aja dulu. Saya login ini sebagai SD ya, SD atau SMP ya, SD dulu lah. Nih, sudah nggak aktif, saya SMP aja. Ini saya coba login sebagai operator SMP. Nah, setelah login, tadi sudah sampaikan, kalau belum punya akses ke Verval TIK, teman-teman silahkan registrasi dulu ke SDM ini ya. Buka sdm.data.kemdikbud.go.id, pilih registrasi anggota, pilih operator sekolah. Nah, isikan biodatanya, nama, email pribadi boleh, email sekolah boleh, diisikan biodatanya. Nah, nantinya jangan sampai lupa, ketika sudah saya approve dan teman-teman mau login, itu email atau user dan passwordnya yang menggunakan ini, email yang dimasukkan di sini dan passwordnya ini. Itu yang perlu diingat-ingat, jangan sampai lupa. Di bagian bawah ini, pilih lokasi sekolahnya. Ya, sekolah panjenengan yang jenengan daftarkan sebagai operator. Misalnya di mana gitu ya. Terus lampirkan surat tugas. Surat tugas yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan sudah distempel dalam bentuk PDF. Ingat, suratnya harus asli, jangan fotokopi. Kalau fotokopi nanti saya tolak pengajuannya. Setelah mengajukan, tidak perlu tanya ke dinas apakah sudah di-approve atau belum. Nah, teman-teman bisa mengecek di status pendaftaran. Masukkan email yang didaftarkan tadi, lalu klik cek. Kalau statusnya sudah terdaftar atau tandanya hijau, berarti sudah disetujui oleh admin dinas. Tapi kalau statusnya dalam antrian, berarti menunggu untuk persetujuan. Ya, itu. Kalau sudah di-approve, silakan login. Dan kalau sudah bisa login ke SDM, berarti teman-teman, Bapak Ibu operator, sudah bisa mengakses ke semua aplikasi Verval, baik itu Verval SP, Verval PD, Verval PTK, Verval TIK, ataupun Verval Ponsel. Ini ya, kalau sudah bisa login, kesiapan TIK, pertama lihat di menu profil dulu. Profil sekolahnya Bapak Ibu. Ya. Di sini terlihat foto sekolahnya, detail berdasarkan Dapodik. Ini ya. Ini. Di sini terlihat biodata sekolahnya, klasifikasi pelaksanaannya sekolah ini adalah mandiri dan ditumpangi. Artinya bisa melaksanakan ujian secara mandiri dan siap untuk ditumpangi sekolah lain. Di sini sudah kelihatan. Kenapa siap? Karena sudah melaksanakan UNBK tahun sebelumnya sudah siap. Nah, kok lab komputernya tidak memiliki? Lah, kemungkinan di Dapodiknya tidak memasukkan data lab komputer. Nah, ini yang perlu diperbaiki di Dapodiknya. Memiliki 15 komputer. Nah, nanti diperbaiki juga di Dapodiknya. Nah, ini contohnya. Sekolahnya di sini. Ini saya tidak tahu pastinya ya, apakah benar sekolahnya di sini atau tidak. Jadi kata kuncinya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pastikan dulu titik koordinat sekolah Bapak Ibu sesuai. Karena kalau tidak sesuai, kami memetakannya pasti tidak akan sesuai. Nah, bagaimana untuk memperbaiki titik koordinat? Nah, saya kembalikan lagi tadi. Untuk memperbaiki titik koordinat sekolah melalui Verval SP ini ya.
vervalsp.data.kemdikbud.go.id. Ini buka. Jadi saran saya cek dulu lokasi titik koordinat, karena kalau tidak sesuai, ya kedepannya sudah tidak sesuai lagi gitu. Nah, setelah login atau membuka Verval SP, selanjutnya pilih login. Masukkan login sama kayak tadi. Ya, satu akun yang terdaftar di SDM itu untuk beberapa aplikasi. Nah, ini. Nah, untuk memperbaiki titik koordinat sekolah, pilih menu spasial. Nah, di menu spasial ini, Bapak Ibu bisa memperbaiki titik koordinat. Nah, saya contohkan ini. Apakah benar sekolahnya di tengah hutan kayak gini? Ini kan pasti salah titik koordinat ini. Nah, ini harus yang dibetulkan titik koordinatnya. Jangan sampai keliru. Saya yakin ini pasti titik koordinatnya salah. Nah, caranya paling gampang bagaimana Pak untuk memperbaiki data titik koordinat? Bisa memanfaatkan yang namanya Google Map. Ini ya, Google Map. Ini Google Map. Cari lokasi, tadi SMP berapa ini? SMP 1 Kembang. Cari aja di Google Map. SMP Negeri 1 Kembang. Nah, cari. Karena kalau titik koordinatnya tidak sesuai, nanti pemetaannya juga tidak akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini ya, ini SMP 1 Kembang. Lokasinya di mana? Ini kalau berdasarkan data peta, ini saya pilih satelit aja biar kelihatan jelas. Nah, benar nggak? Misalnya ini SMP 1 Kembang letaknya di sini. Ini ya, ini kan sekolahnya, tampilan depannya. Misalnya ini yang tampilan depan. Kok di sini Pak kurang tepat? Nah, misalnya kurang tepat. Diklik aja di titik yang di tengah ini. Diklik. Nah, ketika diklik ini muncul di bawah ini tinggal klik aja. Klik. Nah, di sini kan sudah muncul titik koordinatnya. Nah, ini kan tinggal copy aja. Copy, lintang, masukkan di sini, dan bujurnya masukkan ini di copy. Tinggal copy paste aja, terus disimpan. Nah, setelah disimpan, ini tidak bisa langsung otomatis berubah, menunggu approval admin pusat. Ya, jadi ini tidak bisa berubah, tetap menunggu persetujuan admin pusat. Ini kalau yang melakukan perubahan adalah operator sekolah. Jadi intinya di sini sudah diusulkan untuk perubahan titik koordinat supaya sesuai dengan titik koordinat yang sebenarnya. Ini tugas utama. Jadi sebelum mengisi Verval TIK, saya sarankan perbaiki dulu titik koordinat lokasi sekolah. Kalau sudah diperbaiki, nanti di sini akan berubah. Kalau sudah berubah, bisa melanjutkan terkait pengisian data Verval TIK-nya. Nah, ini Verval TIK tadi ya. Karena sekolah ini sudah melakukan UNBK tahun sebelumnya, maka statusnya otomatis bisa mandiri dan ditumpangi tadi ya. Nah, di sini ada pertanyaan, memiliki kepemilikan lab komputer. Kalau memiliki ya silakan diisi. 1. Kalau tidak memiliki berarti isiannya 0. Tapi kalau sudah melaksanakan UNBK, harusnya yang memiliki yang namanya lab komputer. Nah, nanti silakan disesuaikan isiannya ya. Jumlah komputer utama atau komputer yang digunakan untuk server ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu komputer utama dan apa itu komputer laptop sesuai spesifikasi. Tadi sudah saya jelaskan di slide presentasi tadi ya. Komputer utama adalah komputer yang digunakan atau ketika teman-teman mengisi komputer utama secara otomatis ya bisa digunakan sebagai klien langsung boleh, tapi bisa juga menggunakan pakai moda pelaksanaan semi online. Pastinya sekolah ini memiliki komputer utama karena tahun sebelumnya sudah melaksanakan UNBK secara mandiri. Jumlah komputer yang atau laptop yang sesuai spesifikasi. Nah,
Apakah mungkin jumlahnya hanya 5? Saya kira tidak mungkin, karena semua sekolah negeri, ya, semua sekolah SMP negeri, ini saya bilang SMP negeri dulu ya, itu semua sudah pernah mendapatkan bantuan komputer tahun 2019 sebanyak 20 unit. Nah, kalau di sini isiannya 5, ini isian dari Dapodik, berarti data isian bantuan yang diberikan dinas belum dimasukkan Dapodik. Silakan disesuaikan atau isiannya dimasukkan sesuai data yang sebenarnya. Ini juga berlaku bagi sekolah SD yang mendapatkan bantuan TIK, baik itu tahun 2019 atau 2020. Silakan. Jumlah laptop atau komputer yang sesuai spesifikasi tapi bukan milik, ya. Ini bukan milik. Yang atas adalah milik sekolah, yang bawah adalah bukan milik. Kalau tidak ada ya pilih 0. Berikutnya, jumlah komputer atau laptop tidak sesuai spesifikasi, ya. Saya kira ini jarang lah yang tidak sesuai spesifikasi, karena spesifikasi tadi yang sudah saya jelaskan di awal untuk spek minimal klien itu kalau saat ini mungkin sudah jarang sekali spek seperti itu. Sumber listrik ini datanya diambil dari Dapodik, PLN. Terus daya listriknya berapa juga diambil dari Dapodik. Silakan disesuaikan kalau salah. Kalau di sini salah berarti di Dapodiknya isiannya salah. Jaringan internet pastinya ada kan. Masa melaksanakan mandiri tapi jaringan internetnya nggak ada. Silakan dipilih jaringan internetnya menggunakan apa. Kalau sekolahnya menggunakan koneksi IndiHome, berarti pakainya Speedy. Kalau sekolahnya saat ini atau di sekolahnya hanya menggunakan koneksi modem, ya gunakanlah modem. Baik itu apa kartunya, Telkom, Indosat, atau apa. Silakan disesuaikan. Akses lainnya, kalau memiliki, kalau tidak ada ya berarti ini saja. Nah, di sini ada yang namanya bandwidth. Tadi sudah sampaikan, ketika mengetes bandwidth ini adalah di sekolah atau menggunakan koneksi yang ada di sekolah. Jangan menggunakan koneksi di rumah, karena nanti pelaksanaan AKM atau asesmen nasional itu adalah di sekolah. Nah, untuk mengetes bandwidth-nya bisa dipilih link salah satu ini, baik di Speedtest CBN atau speedtest.net. Ini saya coba klik. Nah, ini saya coba tes bandwidth saya ya. Ya mudah-mudahan kecil. Klik go. Berapa sih koneksi di dinas? Nah, saya coba. Nah, ini downloadnya, nanti tinggal copy aja. Download dimasukkan di sini. Bandwidth download. Nah, ini ya. Downloadnya ini, berarti 26. Dimasukkan di sini. 26. Ingat, yang dites adalah koneksi di sekolah, bukan di rumah. Terus uploadnya berapa? Uploadnya sekitar 21 misalnya. 21. Nah, dimasukkan di sini 21. Jadi yang koma-komanya nggak usah, berarti ini ya, ini untuk mengetes bandwidth, jadi tidak dilakukan di rumah, pakai koneksi di rumah ya, kecuali koneksi di rumahnya ya sama-sama menggunakan modem, di sekolah menggunakan modem sendiri, ya di rumah menggunakan modem itu ya berarti pakainya koneksi yang sama. Setelah dimasukkan di sini, nah di sini ada yang namanya hub atau switch. Nah, hub atau switch ini digunakan untuk membagi koneksi internet. Bentuknya yang seperti apa toh? Nah, kalau yang nggak tahu, cari di Google. Nah, di Google itu menjawab sebuah pertanyaan. Hub dan switch. Nah, contohnya kayak gini lah. Yang dicolok-colok itu loh ya. Nah, nih fungsinya untuk membagi koneksi internet dengan menggunakan kabel LAN. Kalau yang pakai WiFi ya pilihannya nanti di WiFi ini. Nih, akses point ya, berarti kalau WiFi. Tapi kalau di sekolah ada switch atau hub, ya silakan diisikan jumlahnya berapa. Jumlahnya berapa, dan kalau memiliki akses point, ya silakan diisikan jumlahnya berapa. Setelah diisi semua, ketika ini sudah diisi semua, nanti yang dulunya mungkin statusnya tidak siap karena isian di Dapodiknya tidak sesuai, ketika ini disimpan, maka di sini mungkin saja berubah jadi potensial 1 atau mungkin potensial 2. Setelah itu, nah ini moda pelaksanaan. Teman-teman harus bisa memilih dan bisa membedakan saya mau online atau semi online. Tadi sudah saya jelaskan apa itu online
dan apa itu semi online. Jadi harus dipilih. Saya pengennya apa? Nanti silakan disesuaikan kondisi yang ada di sekolah. Berikutnya, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi penyelenggara AN lain? Maksudnya ditumpangi oleh sekolah lain. Kalau komputernya pas-pasan, ya kalau SD terutama SD yang tidak mendapatkan bantuan TIK, ya pilihannya tidak bersedia karena mungkin komputernya pas-pasan atau mungkin buat sendiri aja sudah kurang. Di pilihannya tidak. Tapi kalau sekolah yang memiliki atau mendapatkan bantuan TIK atau mungkin bisa melaksanakan ujian secara mandiri, silakan pilihannya iya. Nanti pun kami akan mengoreksi dari isian yang diisikan oleh operator sekolah. Nanti akan kami koreksi apakah sekolah ini layak untuk mandiri atau mandiri ditumpangi dengan metode online ataupun semi online. Nah, setelah diisi semua, jangan lupa di sini ada fakta integritas. Dengan mengisi dan seterusnya, saya bertanggung jawab, klik sesuai. Dan jangan lupa ketika mengisi ini dan mengisi sesuai, koordinasikan dulu dengan kepala satuan pendidikan, kepala sekolah. Supaya apa? Ya antara yang teman-teman isikan oleh operator, ya minimal kepala sekolahnya tahu. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Pimpinan juga tahu apa yang kita kerjakan. Kalau sudah diisi semua, tinggal klik simpan. Maka kalau sudah disimpan, nanti akan masuk di sini riwayat pengisiannya. Nah, kalau sudah disimpan, nanti tinggal tugas kami selaku admin dinas untuk melakukan verifikasi. Apakah kami setujui atau ditolak. Nanti tinggal nunggu aja dan statusnya bisa dilihat di sini nanti. Sudah disetujui atau ditolak. Ada lagi contoh misalnya, Pak saya keliru ngisi. Tapi sudah disimpan dan sudah disetujui oleh admin dinas. Tapi isian saya salah. Nah, silakan konfirmasi dengan admin dinas untuk membatalkan persetujuan sehingga sekolah bisa memperbaiki isiannya. Jadi prosesnya gitu. Kalau ada yang salah, ya silakan konfirmasi ke dinas untuk diperbaiki isiannya. Kalau tanpa dibatalkan oleh admin dinas, ya teman-teman sekolah tidak bisa mengupdate isian dari Verval TIK ini. Jadi itu ya. Jadi kita harus bekerja sama. Kami tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melakukan verifikasi sendiri tanpa bantuan dari teman-teman di sekolah. Intinya begitu. Dan pesan saya tadi, isilah data kesiapan TIK ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jangan mengada-ngada. Kalau yang tidak ada, tidak usah diada-adakan. Begitu juga kalau ada ya harus diisi, jangan dihilangi. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Mas Teddy terkait ini ya. Saya stop dulu. Saya share materi yang tadi. Ini terkait jumlah minimal peserta. Bentar, saya cari dulu. Nah, terkait ini. Nah, di sini ya, teman-teman SDM sederajat ya, siswa yang melaksanakan adalah siswa yang sekarang kelas 4 semester genap dan tahun depan masuk di kelas 5 semester ganjil. Artinya apa? Teman-teman memiliki waktu yang sangat cukup untuk memperbaiki data siswa kelas 4. Supaya nanti ketika kelas 5 semester ganjil, tahun pelajaran berikutnya, siswanya sudah valid. Nah, jadi memperbaikinya mulai dari sekarang. Ya, yang diperbaiki adalah siswa kelas 4 semester genap saat ini. Karena nanti siswa tersebut yang melaksanakan asesmen nasional di tahun ajaran berikutnya. Kalau siswanya yang kelas 4 semester genap ini lebih dari 30, maka siswa yang melaksanakan asesmen nasional adalah maksimal 30 dengan cadangan 5. Kalau siswanya lebih dari 30 ya. Tapi kalau siswanya kurang dari 30, maka semua siswa tersebut akan melaksanakan asesmen nasional tanpa terkecuali. Berarti tidak ada yang namanya proses sampling karena siswanya di bawah 30. Tapi kalau siswanya lebih dari 30 yang melaksanakan hanya 30 dan sistemnya
sampling atau acak random. Acak random itu dasarnya apa, Pak? Nah, kemarin ada yang tanya. Nah, yang pertama data, istilahnya data awal ya. Data awal ini data utama. Data utama ini harus terisi. Ya. Nah, selain data utama ini juga ada data yang digunakan sebagai secondary atau data kedua. Jadi sampling itu nantinya yang digunakan adalah atau siswa yang dipilih berdasarkan sampling yang akan menjadi peserta calon peserta asesmen nasional kurang lebihnya ini. Dilihat dari status ekonominya. Bisa dari ini pekerjaan ayah, wali dan seterusnya. Jarak dan seterusnya. Ini yang menggunakan kriteria sampling sebagai peserta asesmen nasional. Artinya apa? Ya, kalau siswanya kurang dari 30 nggak usah dibahas, pasti semuanya ikut sampling nanti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika siswanya lebih dari 30, maka siswa yang dijadikan atau generate sebagai sampling ya, berarti ini siswa ini berdasarkan status ekonomi, itu samplingnya. Yang berikutnya, jadwal ini masih tentatif ya, mungkin saja masih berubah. Berubahnya kapan? Ya kurang lebih ancang-ancang kita dari pusat ini. Jadwalnya nanti kalau SD sederajat, paket A itu bulan Oktober akhir atau minggu terakhir di bulan Oktober. Tadi sudah dijelaskan Mas Teddy, 2 hari ya, pelaksanaannya 2 hari, masing-masing batch. Kalau ini ada 4 hari, berarti langsung pelatihan selama 4 hari, 2 batch. Ini. Nah, terkait jumlah komputer, misalnya sekolah saya hanya memiliki jumlah 3, komputernya hanya 3. Apakah bisa melaksanakan ANBK secara mandiri dengan koneksi yang lancar, terus punya akses point, lancar juga, apakah bisa melaksanakan mandiri? Nah, kita hitung coba. Kalau siswanya itu dengan catatan minimal 30, kalau siswanya 30 ya, siswanya 30 dengan kita hanya memiliki jumlah komputer hanya 3, itu tidak bisa melaksanakan secara mandiri. Karena kita bagi aja kalau 30 itu minimal komputer yang harus dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan 2 batch itu minimal 5 komputer untuk klien. Jadi karena tadi setiap hari itu ada 3 sesi. Kalau 3 sesi kan berarti 5 kali 3 15. Di hari pertama 5, di batch pertama itu 15 dan sisanya berarti di batch kedua 15 siswa. Jadi kalau SD dengan jumlah minimal siswa 30 itu harus memiliki minimal komputer 5 atau laptop 5. Kalau siswanya cuma siswa yang nantinya ikut asesmen adalah cuma 10 ya. 10 dibagi 2 batch berarti bisa komputernya hanya 3 bisa. Kalau siswa cuma 20. Itu pun bisa 2 batch ya. 3 kali 3 9. Berarti hanya bisa 2 batch. Itu kalau siswanya cuma 10. Jadi tinggal dibagi aja. Kalau tadi saya sampaikan, kalau siswanya 30 dan mau melaksanakan ANBK 2 batch, itu kita harus memiliki minimal 5 komputer atau laptop. Nah, itu ya. Nanti silakan dari sekarang sudah di konsep komputer saya berapa, saya mau melaksanakan mandiri atau menggabung dan seterusnya. Berikutnya, ini yang perlu saya pertegas lagi ini ya, terkait guru. Ketika guru mengajar lebih dari satu sekolah, ya, induk atau non-induk, maka guru tersebut mengisi di 2 sekolah tersebut. Di sekolah induk ngisi dan di sekolah non-induk juga ngisi. Baik itu guru ataupun kepala sekolah ngisi survei pembelajaran, lingkungan belajar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait Verval TIK, dan ada materi sedikit lagi ini, mumpung yang lagi hot ya. Nah, saya akan menjelaskan terkait Verval kelas akhir juga. Sedikit ya. Karena ada banyak pertanyaan yang masuk. Nah, ini nyambung sebentar aja. Terkait Verval kelas akhir yang tadi, ini ada kaitannya juga dengan
peserta yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional. Karena saling berhubungan juga. Langsung saja, pastikan siswa tersebut adalah tidak terdeteksi NISN ganda seperti ini. Jadi ini untuk melihatnya di Verval PD ya, melihat siswanya ganda atau tidak, masuk di menu residu. Nah, di menu residu ada muncul siswanya yang terdeteksi NISN ganda, diklik, nanti di quality control muncul seperti ini, induk dengan sekolah mana. Kalau memang siswa ini adalah siswa panjenengan, dan mungkin saja siswa itu mutasi dari sekolah lain, tapi masih terdeteksi atau di sekolah yang lama masih aktif, silakan mengusulkan untuk merger data ini. Dikonfirmasi ke kami, ke email, ya supaya kami segera memproses dengan mengisikan biodata ini. Nanti tinggal nunggu proses dari dinas, dan kami pun hanya bisa mengusulkan atau memforward usulan panjenengan ke admin pusat. Ya, tidak cukup lama lah, 2 hari biasanya sudah selesai itu. Ini yang terkait persiapan data siswa kelas akhir. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting, terkait kesalahan biodata yang banyak terjadi, terutama kesalahan akte kelahiran. Nah, kalau hanya kesalahan data di KK, perubahannya cukup di kecamatan. Tapi kalau kesalahannya data di akte kelahiran, silakan berkoordinasi dengan Dukcapil. Ini ada layanan konsultasinya yang mau melakukan revisi akta. Nah, mekanisme seperti apa? Silakan ditanyakan ke sini. Karena kalau terkait akte kelahiran dan KK itu domainnya adalah di Dinas Dukcapil, bukan di kami. Tetapi data di Dapodik itu harus sama dengan data Dukcapil. Nah, ini yang mau konsultasi silakan. Ini ada kontak pesannya, ada layanan konsultasinya. Silakan berkoordinasi dengan Dukcapil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sesuai. Waktu saya kembalikan ke Mas Teddy. Silakan. Monggo Mas Teddy.